Saverius. Halo teman-teman OMK dan Sobat Ngobraks dimanapun berada. Selamat datang di Ngobraks, ngobrol bareng Saverius, tempat untuk berbagi cerita, merawat iman dan bertumbuh bersama. Ngobrol bareng Saverius, berbagi cerita, merawat iman. Nah Sobat Ngobraks, di episode kali ini kita bakal ngobrolin satu tema yang sering nih jadi pertanyaan, sering juga jadi perdebatan khususnya di kalangan orang muda Katolik. Temanya adalah OMK merayakan Valentine Day. Emang boleh? Ini masih sejalan gak sih sama imannya Katolik? Sebagai OMK, batasannya sampai mana? Dan kalau boleh dirayakan, bentuk perayaannya seperti apa? Supaya kita gak cuman beropini dan ikut-ikutan tren, tentu nih kita butuh pandangan yang jelas dan meneguhkan. Oleh karena itu, di Ngobraks kali ini kita akan mengundang nih para narasumber yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita undang Pastor San Efran Sinaga. Halo Romo, selamat datang di Ngobraks Romo. Ya, salam jumpa Agnes. Gimana kabar Romo? Puji Tuhan, sehat Agnes. Oke Mo, dipersilakan duduk Mo. Iya. Oke Mo, biar teman-teman Ngobraks kita ini tahu nih, Romo siapa sih sebenarnya? Boleh Mo, perkenalkan diri dulu Mo sama teman-teman kita. Baik, terima kasih. Salam jumpa untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pastor San Efran Sinaga. Saya parokus atau pastor paroki di Kuasi Paroki Simaringkarbe ini. Nah Mo, sebentar lagi kan kita akan ada Valentine Day. Yeah. Nah, biar OMK kita ini gak simpang siur nih Mo, biar mereka gak sekedar ikut-ikutan tren, posting-posting cowok atau cewek di media sosialnya nih, biar ngasih penjelasan yang lebih jelas kan Mo. Jadi, apa itu Valentine menurut Romo dan bagaimana sih sejarahnya? Baik, kalau bicara tentang Valentine, tentang cinta ini, waduh ini luar biasa ya. Sulit Mo. Sulit, karena ini susah didefinisikan. Dia lebih enak kalau dirasakan begitu. Tapi begini, Valentine itu menurut saya ya, menurut saya Valentine itu kan adalah suatu momentum perayaan kasih sayang kepada Tuhan, kepada sesama orang tua dan terutama ya untuk someone lah begitu. Someone. Iya. Untuk kekasih lah mungkin ya Mo. Boleh, untuk orang muda kan memang begitu. Nah, tadi kan Anies bertanya tentang sejarahnya. Iya. Banyak ini sejarah tentang Valentine. Tapi kita kan seorang Katolik nih. Maka kita akan menyampaikan yang berbau Katolik. Apa itu kira-kira Mo? Nah, pernah nggak Anies dengar Santo Valentinus? Pernah dengar, cuman belum tahu kisahnya seperti apa. Iya. Jadi, kalau kita berbicara tentang Valentine, nah kita akan merujuk kepada Santo Valentinus. Nah, Santo Valentinus ini dulu ceritanya katanya bahwa dia memperjuangkan itu orang-orang yang mencintai. Karena pada waktu itu Kaisar Romawi itu melarang orang untuk menikah. Karena sedang ada pertempuran, maka diharapkan orang-orang tidak usah menikah karena itu melemahkan. Nah, tetapi Santo Valentinus dia seorang imam, dia tidak mau itu, maka dia secara diam-diam dia menikahkan orang. Yang penting kalau saling mencintai dinikahkan begitu. Dia tidak mau melarang-larang itu, tetapi secara diam-diam. Tetapi akhirnya ketahuan. Maka karena ketahuan, akhirnya Santo Valentinus dihukum mati menjadi martir. Nah, itulah yang menjadi acuan mengapa orang Katolik juga merayakan Valentine begitu, sejarahnya begitu. Dan kemudian pada perkembangan zaman hingga sekarang ini nama Santo Valentinus itu dibuat menjadi Hari Valentine, yakni Hari Kasih Sayang. Kira-kira begitu. Berarti Santo Valentinus ini sangat berjasa ya Mo. Betul. Bagi orang muda juga. Mungkin sampai saat ini kalau Santo Valentinus nggak ada Mo, mungkin kami sampai sekarang mungkin nggak ada karena belum bisa menikah ya Mo. Iya betul. Ya, tidak akan ada perayaan kasih sayang yang khusus begitu. Iya betul sekali. Nah maka dari itu kita panggil Mo narasumber yang kedua. Romo ini dekat sama anak-anak di kampusnya Mo. Jadi pasti lebih tahu nih gimana cinta-cinta di kehidupan kampus. Betul. Mari kita panggilkan Pastor Basis Oladeren. Mari Mo. Selamat datang di Ngobraks Romo. Ya, selamat berjumpa Agnes. Ya, Apa kabar, Romo? Patri, apa kabar? Kabar baik. Iya. Silakan duduk Romo. Oke, terima kasih. Oke Mo, langsung aja di pertanyaan nih Mo ya. Karena Romo nih
dekat nih sama anak-anak kampus aja, Romo tahu nih kisah cinta mereka seperti apa. Pasti mereka ada curhat dong Mo sama Romo, gimana sih pasangan mereka atau apa permasalahan mereka di dalam dunia kampus gitu Mo. Maka dari itu sebelumnya Romo perkenalkan diri dulu nih Mo, biar diperkenalkan Iya, dulu. diperkenalkan Masanya dulu. saya tadi perkenalan. Karena terlalu bersemangat Iya, ya. iya. Maka dari itu perkenalan Mo. Baik, terima kasih Agnes. Perkenalkan teman-teman, sobat Anda dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Romo Blasius Oladoren. Saya tinggal di Simalingkar B, juga menjalani tugas di kampus ministry Unika Santo Thomas. Itu saja perkenalan singkat. Nah, Romo ini kampus ministry di sana, berarti udah banyak nih yang kenal Romo Blas. Tentunya Romo Blas ini pasti udah famous lah kalau kata orang muda sekarang gitu kan. Iya, Makanya- viral dia. Viral. Kalau dijumpa Romo Blas, Romo Blas. Maka dari itu mau langsung aja ke pertanyaannya Romo. Menurut Romo nih, apa itu arti dari cinta, khususnya dari tinjauan filosofis dan teologis? Oke, baik Agnes ya, ngomong soal cinta ya sekarang kita ini. Iya. Cinta atau lebih tepatnya kasih ya. Iya, Saya kira kasih. lebih kasih karena tadi Pastor San Efran, Pastor Rocky sudah menerangkan tentang Valentine. Iya. Mungkin lebih ke arah sana kita bahas. Cinta atau kasih tadi secara filosofis itu dalam bahasa Yunani. Kita tahu ya, berasal dari bahasa Yunani, ada 4 tingkatan itu sebenarnya. Tingkatan yang paling dasar itu disebut eros. Eros itu soal ketertarikan, naluriah, alami, kedekatan karena pandangan. Pandangan pertama Pandangan ya Romo pertama, ya. iya. Begitulah kalau orang-orang muda mungkin ke arah situlah Udah kita kecil cinta lah seperti udah itu. itu. Suka karena dia ganteng, karena cantik seperti itu. Lalu naik lagi satu level. Itu storge namanya, storge. Storge. Iya, storge. Itu cinta karena ikatan darah, misalnya orang tua ke iya. anaknya begitu. Ke saudara, Saudara, ke ya, saudara. adik. Kandung ya. Kandung. Dalam ikatan darah yang sangat dekat. Jadi sejahat-jahatnya anak, tentu orang tua sangat mengasihi. Betul sekali. Nah, itu lalu naik lagi levelnya. Itulah filia namanya. Filia itu cinta karena persahabatan, persaudaraan. Misalnya kita berteman, kenal di sekolah, di kampus, Kenal di gereja bersahabat, juga. di gereja juga. Kayak saya ke Romo juga. Nah, itu Bestie. bestie, Oh, ya, bestie. seperti itu ya. Nah, seperti itu ya, filia itu filia. Nah, dan cinta yang paling tinggi, yang paling mulia sebagai orang Kristen kita perlu tahu lah ini ya, itu agape. Agape itu cinta yang tak terbatas. Dan itu hanya bisa kita temukan dalam diri Yesus. Iya. Begitu. Cinta tanpa syarat lah bener ya. Secara benar Pak. Pengorbanan. Betul sekali, pengorbanan diri sampai menumpahkan darah. Begitulah. Iya. Intinya semua orang diarahkan sampai kepada cinta yang paling tinggi bersama Yesus. Mungkin kira-kira begitu. Kalau Padre udah level berapa ini? Aduh, mungkin semua sudah dijalani pada ini. Iya, iya. Filia pasti sudah. Ya. Storge juga sudah. Ya, Eros semua juga itu sudah ya. Iya. Dari tahap rendah sampai ke tahap ini. Dan sedang berjuanglah Padre ke agape ini ya. Iyalah, kita masih di dunia harus berjuang. Masih di dunia ini berjuang Iya. memang. Jadi teman-teman Ngobraks, ada 4 nih bagian tingkatannya. Ada Eros, Storge, Filia, dan Agape. Agape ini nih yang paling tinggi, yaitu cinta kita kepada Kristus. Gitu kan Romo? Ya, kurang Betul lebih. sekali. Maka dari itu Mo, ada nih narasumber kita yang tentunya pengalamannya udah dialami lah pokoknya tentang cinta-cintaan ini Mo. Udah legend lah ya. Legend, tingkatannya itu udah yang kayak, bapak ini keren kali ya, udah dijalaninya semuanya gitu. Iya. Mungkin nggak mungkin lah kita tanya pendalaman Oh, iya. tanya berapa kan nggak mungkin ya Mo ya. Iya. Cuman kita kenalkan dulu bapak ini, kita panggil kepada Pak dan Sisko Prangin-Angin. Mari bapak. Oke. Ya, mari Padre, kesini kita. Oke, Pak, Ya. selamat datang. Ya, Ya, selamat Oke, datang. Selamat datang di Ngobraks, Ya, Pak. oke. Halo, sahabat Ngobraks. Iya. Halo. Ya, apa nih nih dipanggil-panggil nih? Ini nih Pak, kita kan ada Ngobraks Pak. Iya. Jadi Ngobraks ini tempat untuk merawat iman, berbagi kasih, serta bertumbuh bersama nih Pak. Jadi Pak,
sebelum itu Pak, perkenalkan dulu diri Bapak. Biar ditengok istri tercinta, biar ditengok Sama saudara-saudara. mantan juga ya. Aduh, gak ikutan. Baik, sahabat Ngobraks, perkenalkan nama saya Dusko Prengenangin. Saya saat ini ketua pelaksana di paroki Simalingkerbe. Oke, itu aja mas perkenalannya. Saya istri di rumah Buru Ginting. Ya, saya tinggal di Jangan Simalingkerbe. sampai lupa istri. Saya teman-teman anak muda juga di sana. Oke, itu Agak aja, heran nih Pak. nanti ibu. Kenalkan saya. Oke Pak, langsung aja ya Pak. Iya, iya. Mau nanya nih Pak, apakah Bapak nih masih sampai sekarang nih setelah menikah, apakah Bapak masih merayakan Valentine dengan ibu di rumah? Boleh kan Pak diceritakan pengalamannya gitu selama Valentine Day, apa aja sih perayaan-perayaannya dalam bentuk apa gitu Pak? Iya, kalau masih merayakan tentunya masih masih relatif juga pengertian sebenarnya dari merayakan ini kan. Tapi yang pasti waktu hari Valentine itu sedapat mungkin ya kami paling tidak menyatakan kita kembali lah ya, mengenang bagaimana kami awalnya bertemu, akhirnya bisa berkomitmen untuk membangun keluarga, dan terus juga mengevaluasi sejauh mana sudah cinta kami berkembang sampai saat ini. Seperti itu kira-kira Nes. Jadi Pak, kan kita tahu nih sekarang ada orang ngasih coklat mau ya kan mau betul, coklat, bunga, apalagi kira-kira mau? Surat tanah. Bisa. Gimana sih Pak bentuk perayaannya? Apakah makan dinner bersama Iya. atau kayak gimana bentuk perayaan Pasang-pasang Valentine? lilin, Iya, ya kan? berdoa bersama, kita nggak Kalau tahu. memang dulu kan kalau masih waktu muda kan ya seperti itulah ngasih coklat. Nah kalau sekarang itu ngasih ATM. Lebih dari itu. Betul. Itu yang mau tahu Ya, sebenarnya. kalau dulu kan bunga, sekarang bunga ATM-nya. ATM bunga B, gitu Ya, bunga B. Tapi itu sekedar untuk bercanda-bercanda sebenarnya. Tapi untuk mereka itu tadi kembali mungkin ya kami dinner bersama ya. Dalam dinner itu ya kita bicara tentang ya paling sedikit untuk kembali mereview lah seperti yang saya katakan tadi, mengenang masa-masa kami waktu berkenalan, bertemu, menumbuhkan rasa cinta dan membangun komitmen itu. Karena bagi kita cinta itu di setiap hari Valentine itu harus kita sebagai hari untuk mengevaluasi sejauh manakah sudah cinta kita. Seperti yang disampaikan oleh Romo tadi berdua kan, kita sudah sampaikah cinta yang tanpa syarat itu tuh bagaimana? Betul. Saya kira seperti itu Nes, supaya untuk sahabat Ngobrol mengganti ya kalau muda sekarang bisa juga lah mengevaluasi waktu Valentine itu sejauh mana sih mereka sama pacar mereka mungkin ya, sama pasangan mereka itu untuk bercerita bagaimana cinta mereka udah berkembang sampai kemana. Macam Berarti- apa lah itu rapat paripurna kan? Ya, Evaluasi ada program ke depan. gitu. Berarti ini juga untuk membangun keluarga yang lebih baik ke depannya kan Pak. Evaluasi cinta itu sangat penting ternyata ya Romo. Mungkin Iya. saya belum mengalaminya, mungkin nanti kalau sudah menikah lah ya Mo ya. Iya. Oke Mo, Pak. Kita nih ada narasumber keempat. Masih ada? Ada. Oh. Ada 2 lagi Mo. Oh iya. Yang langsung terlibat nih anak OMK-nya Mo. Anak zaman now. Anak zaman now kali lah Mo. Genci lah kalau orang kan genci gitu. Maksudnya kami apa ini? Kalau kita Aduh ini gak terbilang kan alumni. kalau Zaman purba. Oke, langsung aja kita panggilkan kepada Bang Joseph selaku OMK, laki-laki OMK kita. Halo Silakan Pak. Oke, ya. Sud. Ya, Mr. Joseph. Halo Bang Joseph, Halo. selamat datang di Ngobraks Bang. Silakan duduk Bang. Oke, duduk Bang Joseph juga pada. Biasa pertama kali. Oke Bang Joseph, sebelum itu perkenalkan diri nih. Mana tahu kan ada cewek-cewek yang nengok abang nanti keren kali Bang Joseph ini dibilang orang. Iya. Perkenalkan dulu Bang lengkap nama nomor telepon kalau bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Lorenzius Bancin. Saya di sini sebagai Ketua OMK Paroki sekaligus Ketua OMK Skuasi Paroki Simalingkerbe. Oke, begitu saja, singkat saja. Ternyata Bang ini punya jabatan loh guys. Punya Dia- pacar belum? Tanya dulu. Oh iya Pak, itu yang penting ternyata di Valentine ini. Susah pertanyaannya. Bahaya. Lanjut. Nah, kita tanya nih, Bang Joseph, apakah ada pacarnya Bang? Biar teman-teman tahu loh Bang. Oh,
Coba. Kalau mungkin sekarang belum ada ya. Sekarang belum ada gitu ya, Bang? Iya betul. Lagi Ada kos- niat mencari, Bang? Sekarang? Ah. Mungkin ada sih, tapi rahasia. Oke, Bang Joseph, sejak kapan sih Abang merayakan Valentine dan bagaimana itu berlangsung? Oh, ini pertanyaannya istilahnya kayak apa ya? Ke masa lalu ya? Boleh dejavu sama Oke. mantan. Nah, kalau untuk pertama kali itu saya di masa-masa sekolah kelas 1 SMA. Nah, itu apa namanya? Saya pernah ngasih coklat nih. Itu pertama kali saya kasih coklat sama cewek. Dan itu hasil kerja keras saya mencarinya. Istilahnya tidak minta dari orang tua lah. Jadi itu untuk beli coklatnya itu butuh perjuangan sekali. Karena kemarin sempat saya untuk beli itu saya di kerja kulit bangunan. Oh, kuli Jadi bangunan. istilahnya nggak mau mengharapkan dari orang tua, jadi mandiri aja mencarinya gitu. Hebat kali nengok Bang Joseph yang di Romo, Pak. Istilahnya Iya. effort apa? Effort. Effort ya, jangan sekarang effort Biasa. usaha gitu dia. Nah itu yang plot twistnya itu mantan saya kasih, udah nggak pacaran lagi. Astaga. Terus diterima Bang coklatnya, Abang nggak diterima? Diterima tadi. Kan ngeri juga nih Bang. Coklatnya diterima, tapi Abang nggak diterima. Nggak diterimanya. Terus apa namanya? Itu sengaja saya berusaha kan, sebenarnya biar dia bisa niat balik lah sama saya gitu kan. Nembak balik apa sih? Balikan lah. Tapi Iya, dari ngajak coklat balikan, gitu. tapi dari coklat itu. Karena itu pun saya cari keliling-keliling Indomaret tuh. Astaga. Punya bentuk loh saya beli itu. Terus ada namanya Ada apa ya Bang? apa namanya ikat Musik-musiknya? rambutnya, ikat Oh, di ikat rambutnya. penambah apanya, istilahnya biar dia semakin semangat kan menerima saya kembali lagi gitu. Rupanya Tapi tidak. sakit ya Bang Joseph ya. Sekali, Dengan sumpah. effort. Cuman itulah cinta. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanannya kan Bro. Sacrifice. Jadi abang langsung pantang menyerah di situ atau tetap juga? Oh. Atau abang chat juga atau tetap abang dekat sampai dia risih? Oh tetap. Karena saya butuh perjuangan selama 3 tahun untuk ngejarnya. Wah. Tapi Untuk yang nonton nih, tunggu Bang. Untuk yang nonton nih, mana tahu dia nonton nih Bang. Inilah perjuangan Bang Joseph. Berarti ini cocok ini Nes. Coklat Mulana. iya betul. Setelah itu saya beli coklat dan pas ulang tahun juga saya kasih boneka. Supaya itu apa namanya? Supaya semakin semangat lah dia menerima saya balik. Tapi itu juga tetap aja ditolaknya. Aduh, sampai kapan nih abang pantang menyerah? Atau dikasih surat tanah, mobil atau baru dia menyerah atau gimana? Tapi itulah mungkin karena cinta pertama ya. Oh, iya. Jadi istilahnya perjuangannya untuk dapat dia kembali Susah. Tapi itu kemarin terakhirnya udah punya pacar. Jadi Oh. udahlah Jadi abang udah siap? pupus harapan dah habis. Kok jadi sedia bro? Jadi Untuk sekarang abang udah move on? Untuk sekarang sudah karena terakhir di tahun 2020 saya udah move on. Jadi jaraknya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, 4 tahun juga itu. Berarti abang ini mau menjalankan eros mau pandangan pertama, cinta Ya, pertamanya. Iya benar. Sampai berkorban, bekerja, beli coklat, beli boneka, tapi toh juga ditolak. Tapi nggak apa-apa kan Romo. Gitu. Jodoh nggak kemana kan Mo? Iya. Jodoh nggak kemana? Enggak kemana. Wah, itu. Ada di tangan Tuhan. Iya. Oke, kita kan udah dapat nih pengalaman dari abang kita OMK yang cowok nih. Kita pasti butuh yang cewek juga Mo. Iya lah supaya ada suara sopran lah ini. Bas Betul aja. sekali. Maka dari itu, Sobat Ngobraks, mari kita panggilkan narasumber yang kelima. Kepada Kak Amelia, dipersilakan Kak. Selamat sore Bang Joseph. Selamat datang di Ngobraks. Romo. Selamat ya. Ya, Avel. Selamat datang Kak, silakan duduk Kak. Oke Kak Avel, boleh diperkenalkan nih dirinya kepada sobat-sobat Ngobraks yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Avelia Hasibuan. Saya di OMK Semelingkar B, jabatannya sebagai Sekretaris OMK Sekuasi Paroki. Oke, Kak Avel, pertanyaan sama nih kan teman-teman. Tadi Bang Joseph ditanya, udah jomblo atau enggak? Nah, masa Kak Avel nggak kita tanya ya kan mau siapa tahu nih Betul. orang Katolik ada nih yang nengok, ih cantik kali kakak ini kan kita nggak tahu ya kan Betul, betul. jodoh kan. Mana tahu. Boleh Kak, jomblo atau enggak Kak? Boleh dikasih tahu statusnya. Kalau sekarang jomblo ya, belum ada pasangannya. Untuk Kayaknya PDKT. nggak laku-laku ya. Aduh mau jangan Kak kartu. Gimana Kak, ada PDKT-nya atau gimana untuk sekarang? PDKT di mana dulu nih? Aduh. Banyak ya? Banyak ya? Banyak ya? Jangan
Berapa orang nih? Siapa tahu di OMK atau di luar. Oh, ada lah Ada Kak, enggak? OMK di luar. OMK ada lah Bang Jul. Siapa tuh? Enggak juga. Tapi kalau untuk dekat saat ini mungkin ada, tapi kalau untuk dibilang PDKT enggak juga, teman aja. Masih dekat-dekat, masih awal-awal lah perkenalan dulu ya Kak ya. Oke Kak, di sini kan kami mau nanya-nanya nih, sekedar pengalaman Kakak nih. Kapan sih Kakak pertama kali menerima coklat nih? Kan kemarin biasanya kalau bentuk kasih sayang ada yang coklat, bunga. Kapan nih Kakak nerima pertama kali dan dalam bentuk apa? Gimana itu berlangsung gitu? Oke, baik. Kalau tadi Bang Joseph pada zaman dia sekolah dan dia yang memberi karena dia laki-laki, Iya. saya pertama kali menerima itu pada saat saya sudah bekerja. Nah, itu kejadiannya cukup unik sih menurut saya karena pada saat itu saya ada sedikit teguran dari tempat kerja dan pada saat itu laki-laki yang memberi itu melihat saya kena tegur, Pastor Romo Pak. Jadi dia inisiatif sendiri, tidak di hari yang sama. Besoknya pas saya datang ke tempat kerja di meja saya sudah ada coklat. Itu Chunky Bar. Seperti ini sama saya ingat itu. Yang besar itu ya? Yang besar kali. Dan di situ ada sticky note-nya, ada tulisannya. Apa itu Kak? Semoga kesedihanmu tidak menghalangi senyummu. Gitu. Dalam. Kelas. Kenapa itu Kak? Maksudnya itu memang dia dasar dekat sama kakak atau hanya bentuk semangat nih kakak karena udah ditegur atau memang dari awal kita kan cewek ada ngerasa nih oh ini pasti si cowok ini ngedekatin kita nih atau gimana sih Kak sama si cowok itu sama Oke. nih? Nggak tahu juga ya dia suka atau enggak, tapi yang saya tahu dengar dari teman-teman yang lain dia ada inisiatif mau dekat, cuman memang belum sampai ke mengutarakan perasaan. Mungkin masih dekat-dekat gitu aja dulu, masih mencoba. Iya. Mencoba. Kakak gimana menerima kalau seandainya dia mendekati? Kalau dari saya berat untuk dijelaskan. Berat ya, mungkin Iya. dalam lah itu ya, nanti lah itu ya mungkin. Sesudah itu masih pernah ditegur? Siapa tahu kalau ada ditegur ada kasih coklat, ada minum coklat, ya kan? Enggak sering. Kalau ditegur setelah itu dikasih coklat enggak mau, tapi saya pada saat itu pernah juga ada ngajar eskul di sekolah sampai sore dan itu yang buat unik, dia kasih minuman sama roti. Dia kasih minuman sama roti, semangat ya katanya kayak gitu. Jadi itulah pengalaman saya pertama kalinya saya dapat coklat Valentine. Semoga yang memberi coklat menonton ya. Amin. Aduh, dibongkar akhirnya gitu Pak. Nanti bisa di-share. Oke, jadi Kak Apel, kalau kakak sendiri nih, kalau tadi kan Bang Joseph udah effort, tapi kan mantan ya ceritanya ya. Kalau kakak sendiri kan belum pacaran ya ceritanya ya. Jadi kalau kedepannya nih, dia mau mendekati kakak gimana? Kalau untuk saat ini saya memang masih belum bisa menerima. Oh, Gitu. Tapi nggak tahu ya kalau kedepannya siapa tahu nanti memang kalau ternyata jodoh ya kan kita nggak bisa bilang enggak juga gitu. betul sekali Kak. Jadi terima aja lah gimana nanti kedepannya, apapun itu terjadilah Iya. gitu. Rencana Tuhan aja. Ngobrol bilang tadi jodoh di tangan Tuhan. Oke, selanjutnya untuk Pastor Sani, Pastor. Jadi Pastor, di tengah budaya pacaran yang sekarang dan media sosial, bagaimana OMK bisa mencintai dengan cara Kristus? Pastor. Iya, memang kita orang Katolik itu dianjurkan berpacaran begitu ya. Karena itu kan salah satu tahap pengenalan. Nah, makanya dalam gereja Katolik juga kan ada kursus persiapan perkawinan. Ada jangka panjang. Jangka panjang itu bisa bertahun-tahun gitu. Mereka lagi pacaran, coba di situ supaya saya mengenal, ada persiapan dekatnya nanti. Nah, artinya bagaimana di konteks sekarang supaya berpacaran secara Katolik ataupun mencerminkan Kristus, berpacaran dengan baik, dilandaskan atas iman dan tahu batasan yang wajar. Jadi ajang pengenalan diri. Nah, di medsos juga harus juga bijak di medsos ini untuk memposting-posting foto apapun sebagainya, kegiatan-kegiatan apapun berpacaran begitu ataupun ungkapan hatinya harus disampaikan secara bijak supaya dia tidak bias kemana-mana nanti dan orang melihat bahwa ya ini orang muda Katolik ini pacarannya bagus dan juga di media juga bisa menyampaikan ataupun mencerminkan citra Allah, kira-kira begitu.
Gimana agak berat? Agak berat ya, Mo. Iya. Iya, gitulah teman-teman. Jadi teman-teman, gaya pacaran itu harus yang positif lah Positif, istilahnya ya, iya. Mo ya. Memposting juga janganlah Bijaksana. istilahnya yang aneh-aneh, Iya. bijaksana lah untuk menggunakan media sosial. Apalagi yang kita tahu sekarang ini penggunaan media sosial itu lagi nggak bagus nih sekarang, hoax atau adalah hal yang nggak mau kita tonton sebenarnya, tapi orang udah menyebarnya, itu kan termasuk nggak bagus kan, Mo? Betul. Apalagi kita orang muda Katolik nih harus mencerminkan yang bagus-bagus, ya kan, Mo? Citra Allah. Citra Allah. Jadi OMK sekalian kita harus mencerminkan citra Allah itu, gitu kan, Mo? Betul sekali. Oke, lanjut ke Romo Blasius. Jadi Romo, ini agak dalam lah pertanyaannya. Nggak apa-apa lah yang agak-agak kita selidiki dulu ya. Agak-agak dikuliti ya. Kalian kan filosofis tadi. Makin dalam. Dari filosofi. Sekarang agak-agak mendalam lah dulu. Apakah Romo pernah jatuh cinta? Dan Aduh. aduh. Dan bagaimana sih Romo mengolahnya sehingga tetap fokus pada panggilan suci sehingga Romo jadi pastor nih sekarang yang memimpin misa. Baik, Agnes. Agak berat ya, Mo. Jadi harus kita ingat masa lalu. Ya, terima kasih ya. Memang seperti yang saya katakan tadi, kita itu mengalami namanya eros. Pasti itu ya. Punya rasa tertarik dengan lawan jenis. Dan itu saya alami ketika tamat seminari. Waduh. Sudah sudah berkumpul di paroki. Nah, itulah kegiatan OMK ini. Jadi saya gabung bersama OMK dan di situ ya dekat ya, saya suka memang karena di dalam seminari ya laki-laki semua, ketika keluar Dapat kumpul dengan OMK ya, Hmm. dan di situ ya suka, dan dia juga dekat dengan saya entah karena apa. Kemudian kedekatan itu kami alami dengan cerita, tanya-tanya pengalaman, curhat. ya sampai membuat jantung saya berdebar itu. Waktu latihan kor selesai, mas cerita lalu dia pura-pura menyandang. Menyandang pulang tadi ya. Ada maunya rupanya ya. Begitu kan, lalu saya pun gemetar karena saya sudah buat lamaran kan. Gitu. Aduh. Tapi kemudian kita olah ya itu ya di situ. Sampai pada titik tertentu yang dari eros tadi loncat ke filial lah, ke persahabatan. Nah begitu. Karena ternyata yang saya suka ini dan dia juga suka saya ini, dia lebih banyak menceritakan pengalaman hidupnya. Itu yang membuat dia senang berada dekat dengan saya. Nah sekarang dia sudah menikah dan sudah kami saling dukung dalam panggilan masing-masing. Kurang lebih begitu. Ini intinya kita anggap ini dekat belum tentu bersama. Iya betul. Ada juga mau yang Apa kudapat. Mencintai yang tulus itu ternyata rela melepaskan. Gimana sih? Ketulusan cinta harus berani melepaskan. Aduh, malu deh. Oke Romo, berarti Romo nih ikhlas nih. Ikhlasnya tuh betul-betul Romo dengan panggilan Romo, kakak atau ibu ya? Ibu dengan tentu jodohnya udah ada. Jadi sama-sama lepas dan sama-sama ikhlas gitu. Jadi inilah mencinta yang paling tulus sebenarnya, rela mengikhlaskan gitu. Ya kan Romo? Iya. Jadi Romo udah ikhlas? Mana tahu masih apa sih gampang ya? Pengadilan ya. Penyelidikan kanonik. Pengadilan terakhir ini. Dalam Tuhan kan enggak. Ternyata udah ikhlas nih Romo gitu. Oke, selanjutnya untuk Pak Don. Yo. Pak, bagaimana pandangan Bapak selaku pendamping OMK nih? Sekaligus praktisi hukum terhadap perayaan Valentine bagi orang muda zaman now gitu. Waduh, ini kamu pertanyaannya sampai kemana-mana. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, artinya kan begini. Kalau saya melihat ya tentang bagaimana peran Valentine di kaula muda lah, secara umum lah. Ya, artinya kan termasuk juga sebenarnya OMK di situ ya.
banyak sekali sebenarnya kalau yang pandangan saya ya, bahwa kaula muda ini melihat Valentine itu tidak memaknai, bahkan mungkin tidak mengetahui sejarahnya seperti yang disampaikan oleh Romani tadi berdua. Nah sehingga terkadang ini maaf ini kan, terkadang hari Valentine itu ajang dalam tanda kutip sesuatu yang tidak baik, padahal sebenarnya kan itu kan sebuah hari yang kudus sebenarnya kalau tanda kutip ya, hari yang memang betul-betul memang kita maknai sebagai hari kasih. Nah tapi kaula muda sering tidak memaknai itu dan tidak mengetahui hal itu, sehingga mungkin hari Valentine itu dijadikan sebagai alat menguji cinta. Banyak itu alat menguji cinta ya. Kalau kau nggak begini, berarti kau nggak cinta. Artinya menguji cinta tidak sama dengan bagaimana kita lebih mendalami cinta. Nah kalau saya melihat kaula muda sekarang pada umumnya itu hari Valentine itulah alat untuk berpesta menguji cinta, bukan mendalami cinta. Berarti lebih pada eros tadi Pak ya? Iya, lebih kepada eros tadi dia. Nah, sehingga itu yang membuat terkadang hari Valentine ini banyak juga orang yang menyalahgunakan hari Valentine itu kalau kalangan muda ya. Maka kan kalau dari segi perspektif hukumnya sebenarnya kan ya sebenarnya sih nggak ada salah sebenarnya dirayakan ya. Kemudian tapi memang kadang-kadang sering kita lihat bahkan dalam tanda kutip banyak informasi itu bahkan kalau katanya ini sebenarnya joke ataupun tak betul kan, bahwa kalau hari Valentine itu ya hari hari nafsu dalam tanda kutip ini ya. Itu sebenarnya nggak baik ya. Jadi harapan kita sebenarnya dengan kita sebagai kaula muda khususnya OMK itu ya, kalau hari Valentine ini harus kita maknai ini sebagai pendalaman cinta, meningkatkan bagaimana cinta kita tadi. Oke, dari eros ya seperti sampai kamu tadi, baru ke filia tadi ya, ke filia sampai ke agape. Dan sering juga yang saya lihat bahwa kaula muda sekarang itu mencintai itu atau mengasihi itu banyak sekali, harus begini, banyak syarat lah. Betul. Padahal sebenarnya kan kalau cinta yang tertinggi yang disampaikan oleh pemuda adalah cinta tanpa syarat sebenarnya kan, memberikan yang terbaik, Pengorbanan lah. pengorbanan segala macam. Nah, saya kira itu yang harus dimaknai dan didalami oleh kaula muda sekarang. Bagaimana sih sebenarnya kasih dan cinta itu, gitu dia. Oke Pak, terima kasih. Jadi teman-teman OMK, berarti dari maksud Bapak ini kita sebagai OMK ini harus cinta yang mendalam, bukan harus pacaran. Iya. Jadi bukan harus tentang kau harus mau nih sama aku gitu karena aku ngasih coklat. Bukan teman-teman. Jadi dengan kita memahami yang kita suka nih, tapi nggak harus memaksa kan Pak? Nggak harus memaksa. Jadi dalami saja. Jadi karena jodoh nggak kemana, tetap aja berdoa sama Tuhan. Ya kan Pak? Iya, saya tambahkan sedikit aja. Jadi begini, sebenarnya kalau kita ini pengalaman pribadi saya, Saya dulu waktu kuliah pernah sekali menyukai seseorang. Bahkan dalam tanda kutip saya hampir dalam tanda kutip dibilang orang gila lah karena begitu menyukai dia. Bahkan segala sesuatu saya perjuangkan untuk itu. Nah, bahkan saya ini sudah pernah menjual menjual yang namanya ayat kitab suci sama dia. Kalau kamu nggak menyukai saya, maka saya tidak akan pernah lagi percaya saya apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Kenapa? Karena di sana dituliskan bila ada iman biji sawi, kamu akan memindahkan gunung ke dasar laut. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuk langsungnya tertulis. Aku sudah 2 tahun. Nggak betul itu lah. Nah, terus kemudian dia bilang begini. Cobalah baca dulu Roma 13:6 atau Roma 13 yang begini, kira-kira begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah bersesaklah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bersesaklah dalam kesabaran ya. Dalam kesabaran itu apa kan? Dibalas ya. Dibalas dengan itu gitu kan. Balas-balas ayat kitab suci orang Bapak ini. Mulai dari situ saya sebenarnya lebih memahami bahwa ketika memang cinta itu betul-betul dalam hati kita, bukan hanya karena kita ingin mendapatkan dia, tapi sebenarnya saya belajar dari situ
semangat juang. Bahwa ketika cinta itu tumbuh, maka saya akan lebih dapat fokus dan berjuang untuk mendapatkan itu. Dan tentunya hasilnya sama Tuhan ya. Dan itu juga saya praktek dalam sebuah pekerjaan saya. Ketika saya mencintai pekerjaan itu, ketika saya menginginkan sesuatu itu, maka saya akan terlama dulu lah mencintai dia. Dan ketika saya mencintai dia itu, maka ya saya akan tetap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dia, walaupun hasilnya tetap Tuhan. Nah, dari situlah saya belajar bahwa cinta itu sebenarnya adalah ibarat bahan bakar untuk kita berjuang. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa kalau muda sekarang ini dalamilah cinta itu. Dalamilah cinta itu. Karena cinta itulah sebenarnya bahan bakar yang luar biasa untuk kita bersemangat, bermotivasi diri kita, dan juga hal-hal yang bisa, ya kalau katakan dengan cinta segalanya sesuatu menjadi mungkin. Iya. Begitu kira-kira. Tambahan ini. Maaf ini sedikit pernah menjadi pengalaman tadi. Mendalam ya, mendalam. Tapi sekarang Pak udah nggak jual ayat Alkitab lagi Pak. Saya sekarang ini sudah lebih mendalami ayat kita, memotivasi. Begitu Oke. dia. Lanjut nih ke Bang Joseph nih. Pertanyaan untuk Bang Joseph, bagaimana nih pandangan Abang terkait dengan Valentine Day yang dilakukan oleh orang muda pada umumnya dan OMK khususnya zaman sekarang? Gimana nih pandangan Abang dengan Valentine Day mereka? Apakah menurut Abang itu positif atau justru simpang siur nih, aneh-aneh nih yang dilakukan? Justru yang nggak enak nih di hati Abang. Coba Abang utarakan. Nah, untuk Valentine's Day itu mungkin banyak perspektif ya, atau istilahnya gambaran pada umumnya. Jadi untuk Valentine's Day mungkin kalau bagi OMK itu ajang untuk mencari jodoh ya kan. Betul. Apalagi kalau kebanyakan OMK yang jomblo ya. Kita lah itu. Jomblo kali lah. Jadi mungkin bisa dibarengi dengan cinta kasih ya kan. Apalagi zaman sekarang udah banyak pikiran-pikiran yang standar-standar sosmed lah yang dilihat mereka. Ya kan udah beda dengan standar-standar dengan iman kita Katolik. Yaitu dia. Jadi kalau untuk bagi MK mungkin kalau untuk pendekatannya ataupun mencari jodohnya, baiklah lebih aktif di gereja atau aktif di organisasi ya kan. Jadi kita pun bisa melihat karakter pasangan kita nanti ke depannya. Betul sekali Bang. Apakah pasangan kita ini ada nggak nilai positifnya untuk di hidup kita, atau ada nggak nilai negatifnya? Jadi kita bisa ambil gambaran cocok nggak untuk kita begitu. Berarti maksud Abang nih dengan aktif kita di OMK kita kan pasti lebih sering ngumpul nih kan teman-teman. Ya, betul. Dengan lebih sering ngumpul kita juga pasti sering nih gereja sama atau sosokan mau bahas apa? Sosokan duduk samping-sampingan padahal ada maksud gitu kan, ikut doa bersama juga, doa OMK. Bahkan Bang pasti ada kan Bang orang yang mau masuk OMK itu karena ada yang mau ditengok. Ada betul. Itu pasti ada kan. Ada. Kan? Jadi sering itu kalau teman-teman yang OMK dia kalau gabung ada maksud dan tujuannya. Abang gimana? Maksud dan tujuan Abang? Apakah Mungkin karena memang nengok jodoh atau ada lain? Aku awal masuk MK karena memang tertarik, karena mencari relasi juga kan teman-teman kan, itu dia. Jadi begitulah kira-kira pandangan saya, itu dia. Karena aku ada juga di OMK ini tujuannya cuma mencari pasangan, tapi nggak ngerti dia apa arti OMK itu kan, apa tanggung jawabnya gitu. Kalau Abang sendiri di OMK gimana? Apakah ada pasangannya atau sempat dekat atau belum ada sampai sekarang? Kalau saya nggak pernah kepikiran cari pasangan di OMK. Aduh. Apalagi di gereja. Fokus berdoa. Baca-baca kitab suci. Seharusnya Bang di sesama OMK ini lah Bang. Apalagi kan sesama Katolik. Padahal banyak kan? Banyak kita perempuan yang jomblo. Tapi- Gimana Bang ini? Kalau mungkin di gereja kita aku gak ada mencari ya, tapi mungkin di gereja lain ada. Gitu. Oh, Ya. jadi Tapi fokusnya Katolik. Dan tetap Katolik kan. Oh iya. Ada sih kemarin Kristen tapi udah putus. Abang bawa juga ke gereja? Bawa ke gereja kemarin pas renam. Saya nggak berani bawa kemari, bahaya. Takut ya? Takut. Jadi menurut Abang itu dengan kita berdoa bersama, berkumpul Ya. bersama itu jadi membangkitkan rasa kasih kita lah terhadap orang yang kita sukai. Dan kalau Valentine pun dirayakan di seputaran gereja. Betul-betul Gitulah sekali. kira-kira.
kayak yang akan kita laksanakan nanti. OMK di situ. itu besok. Iya, ada besok. besok. Kita buat ada Iya, acara Valentine. kita ada acara Valentine's Day Iya, di betul. OMK Paroki kita semua. Iya, ya. Kalau mau gabung silakan ya. Boleh teman-teman dari OMK lain boleh gabung. Bawa makanan masing-masing. Coklat Coklat yang paling utama, coklat yang paling utama. Oke, untuk Kak Apel, itu bagaimana sih pandangan kakak terhadap ungkapan susah mencari cowok Katolik ini? Yang kita tahu kan Kak, apalagi kita nih wanita, pasti ikut sila lagi kan. Kalau misalnya kita udah fokus nih mau nikah, pasti kita wanita seringnya ikut laki-laki. Nih, gimana sih pandangan kakak? Apakah susah kali nggak dapat jodoh orang Katolik? Atau emang amannya, gampangnya? Atau kayak mana lah menurut kakak tentang jodoh orang Katolik ini gitu? Oke, baik. Kalau saya pribadi ya mau Pak dan Bang Jose. Kalau saya ditanya tuh tentang susah mencari cowok Katolik, sebenarnya kalau dari saya pribadi mencari cowok Katolik itu nggak susah. Tapi yang susah itu apa? Yang susah itu mencari cowok Katolik yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita sebagai perempuan ini, ya kan ya, betul. Kita ini banyak maunya gitu. Betul. Kadang kita udah berdoa, Tuhan tunjukkan aku pasangan yang Katolik. Datang nih nanti yang Katolik, tapi nggak pas di hati kita. Tetap juga kita nggak mau. Jadi sebenarnya kadang kalau dibilang susah mencari cowok Katolik, enggak menurut aku. Tapi yang susah itu mencari pasangan yang betul-betul sama Sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan juga ganteng. Kalau jujur ya, itu hidup ini kalau dari yang pribadi realistis. Iya, Ganteng itu betul. penting, tapi yang paling penting itu imannya dulu, Bang. Berarti kalau kakak pandangan pertama lihat cowok. Ganteng Imannya atau- dulu, Bang. Oh. Kalau dia ganteng tapi di luar sana dia kelakuannya kurang benar kan untuk apa juga. Betul Jadi yang sekali. paling utama itu kita lihat dia di gereja dulu. Ganteng itu istilahnya bonus, Bang. Kalau dikasih yang ganteng ya syukur, kalau Syukur. enggak juga ya gak apa-apa. Jadi kak, seandainya nih, kalau nggak ganteng tapi bagus karakter mau kakak. Mau? Mau. Ada tanya nih. Betul sekali. Jadi yang kita tahu nih wanita-wanita zaman sekarang banyak kali. Apalagi kita tahu di TikTok kan. Udah kita tahu aja cowok-cowok ganteng yang Katolik. Kita mau yang kayak gini. Cuman kalau misalnya ada nih orang yang ngedekatin kita, Katolik nih padahal Kak. Cuman ada aja yang kurangnya. Misalnya dari gaya chat aja bisa kita ilfil. Betul. Dari memang cewek ini Dari typingnya ya, Mas ya. dari cara chat mau bisa aja kayak ih Nampak ya. Kok kenapa kayak gitu, nggak beres typingnya? gitu padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya pandangan wanita ini yang buat milih-milih istilahnya kan Kak. Jadi padahal sebenarnya manusia kan banyak kurangnya. Pasti nggak ada manusia yang Saling sempurna. melengkapi harusnya. Saling melengkapi harusnya. Tapi kita wanita ini itulah karena udah eros, udah pandangan pertama nih kita sama dia. Kita berharap nih iman dia itu Kayak dia yang rajin apa ke kita gereja. pikirkan. Iya, apa yang gitu. kita pikirkan kayak sesuai dengan yang kita mau. Rupanya kita tahu aja satu kekurangan Keburukan dia, dia, gitu. keburukan dia, kita langsung yang kayak nggak dia jodohnya. Padahal belum tentu. Kedepannya kan pasti bisa aja bertemu lagi di lain waktu gitu kan Kak. Jadi menurut kakak nih pandangan-pandangan kayak gitu untuk cewek nih khususnya. Pasti kan cowok juga pasti memperhatikan lah memilih cewek yang kayak mana kan. Gitu. Gimana sih pandangan kakak kayak gitu? Emang dasarnya itu pilihan kakak atau memang standarnya cewek kakak ikuti gitu? Kayak emang aku mau kayak gini atau kan kita tahu di Google, di TikTok, di Facebook ini kan standar orang-orang kakak tengok makanya kakak jadi ngikuti atau memang kakak ada pribadi standar saya mau yang kayak gini gitu? Kalau mengikuti standar orang enggak ya, cuman karena kita usianya juga masih muda, belum ada niat yang untuk serius Oh. gitu ya. Jadi kayak masih banyak waktu istilahnya untuk mempertimbangkan, mencari yang lebih baik gitu sih kalau dari aku. Berarti intinya itu teman-teman nggak susah mencari jodoh orang Katolik, tetapi kitanya sebagai wanita pada umumnya itu lebih banyak maunya, lebih banyak memilih. Maka dari itu terimalah pasanganmu apa adanya. Lasting. Oke, kita lanjut ke Romo Sanjika ya, Mo. Boleh silakan. Romo, pesan apa yang pastor sorry teman-teman. Nanti cut ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mo. Pesan apa sih yang Romo sampaikan kepada OMK agar menjadi Valentine Day ini menjadi momen yang bertumbuh dalam iman? Gitu. Baik, yang pertama sebelum saya sampaikan pesan, saya mau berkenan sebaik ya.
Boleh. Akan berangkat dari sini. Nona parbeta seanugerah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi setakdir berdua, gitu kan? Nah, gitu. Untuk orang Katolik ini nggak laku. Pokoknya cinta beda agama, no. Nah, harus Katolik. Sekali OMK tetap Katolik. kurang kok nggak sekali Katolik tetap Katolik. sekali OMK tetap Katolik. Jadi menurut saya begini, Valentine Day ini harus menjadi momentum berjumpa orang-orang Katolik, saling mengenal, bahkan untuk saling mencari jodoh, supaya nanti sungguh-sungguh jodohnya Katolik. Memang saya mengerti perempuan-perempuan Katolik kan agak susah mencari yang baik-baik, yang ganteng, sudah ganteng, baik lagi, rajin berdoa lagi. Karena aku sudah masuk seminari dan udah jadi pastor. Aduh. Jadi maksudnya gini, tidak ada orang yang sempurna kan? Tidak ada pasangan yang sempurna. Itu bisa saling menyempurnakan. Jika bisa menerima kelebihan dan kekurangan, dan terutama ya kita menyerahkan kepada Tuhan. Maka pesan saya, jadikanlah momentum Valentine Day ini menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan, saling mengenal, bahkan kalau bisa menemukan jodoh sama Katolik, supaya terwujud tadi sekali Katolik tetap Katolik. Maka pesan saya tetap menjadi Katolik sampai mati, begitu. Oke, ya ada teman-teman OMK Katolik sampai mati. Maka dari itu teman-teman OMK sekalian mencari jodoh harus kan Romo? Harus yang Katolik, dimanapun berada harus yang Katolik gitu. Oke, untuk Romo Blas, pesan apa sih yang ingin Romo sampaikan kepada teman-teman OMK itu agar sungguh menjalani hubungan yang terang dalam Kristus gitu. Baik, saya cuma menyampaikan satu kalimat saja ya. Tetaplah orang muda mencintai siapapun, tapi letakkanlah di dalam hatimu cinta Kristus sebagai dasar hidupmu. Itu saja, Nes. Paham? Dalam ini. Jadi di dasarnya itu cinta Kristus dulu baru orang yang dikasihi lah utamanya juga gitu. Untuk Romo, apakah masih udahlah dalam nanti. Oke, untuk Pak Don, Pak, pesan apa yang Bapak sampaikan kepada OMK agar sungguh menjadikan momentum Valentine ini sebagai momen yang memperkuat militansi iman kekatolikan? Pesan apa ya? Jadi untuk memperkuat militansi ya. Saya kira itu kembali kepada yang sudah disampaikan tadi, bahwa cinta itu harus kita perjuangkan sampai ke batas cinta, memaknai cinta agape itu. Karena dengan cinta agape itu maka persoalan-persoalan seperti yang kita sampaikan tadi, seperti yang AP tadi katakan bahwa mudah, tapi yang belum pas yang banyak gitu. Karena apa? Karena mungkin belum sampai ke agape itu. Tapi kalau sampai ke agape dia mungkin itu kan bagaimana lah Tuhan memberikan cintanya tanpa syarat. Udah tahunya berdosa, udah banyak kelemahan kekurangan, tapi justru karena karena cintanya itulah makanya dia menyelamatkan kita. Makanya memang betul kita sebagai manusia itu kan tidak terlepas dengan yang namanya logika ya kan. Emangnya cinta bisa dimakan kan begitu ya. Tapi saya begini, jika logika itu adalah seperti roadmap, seperti jalan kita menuju suatu, maka gunakanlah cinta itu sebagai bahan bakar untuk kita semakin memotivasi untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan cinta itu, marilah kita belajar pada Kristus itu seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Karena ketika kita mengenai cinta Kristus itu, maka segala sesuatu itu pasti sudah dapat kita maknai sebagai sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Karena pasti cinta itu tujuan adalah untuk kebahagiaan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Maka teman-teman, cinta itu harus sudah sampai pada tahap yang agape gitu kan Pak, cinta tanpa syarat, menerima pasangan dengan apa adanya gitu. Apapun yang dilakukan pasangannya
berarti kita harus menutupi atau harus saling melengkapi lah kita antar pasangan. Nggak antar pasangan aja ya kan Pak, Ya, antar sesama teman-teman OMK, sesama Romo juga, siapapun itu gitu. Oke, Bang Joseph, Jelas. mau nanya pesan Abang, gimana sih pesan Abang kepada teman-teman OMK nih untuk orang muda yang pada umumnya itu melakukan momen untuk mencari jodoh sesama Katolik gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman OMK sama seperti tadi saya bilang, aktif di OMK, aktif di gereja. Jadi kalau kita sudah mendapatkan karakter cewek, kita lihat gimana dia tipenya, ya kan? Gimana dia cara aktivitasnya di gereja. Terus kalaupun kita mau mendekati dia, kasih effort sedikit-sedikit aja, kecil-kecil aja. Kecil-kecilan dulu Iya, ya, lama-lama kecil-kecil. jadi bukit nanti. Nah betul. Jadi kalau dia udah menerima effort kita yang kecil-kecil seperti itu, kita naikkan lagi effortnya. Contoh kayak Gojek. Oh, antar jemput. Itu kan paling Tips utama. and trick ini. Keep and Pengalaman trick itu. pribadi juga itu kalau Pengalaman sekaligus. pribadi pasti. Iya, pribadi juga kayaknya. Itu kan berangkat dari effort yang pertama tadi, coba Iya. tadi. Betul, betul. Walaupun akhirnya ditolak. berat. Berat. Jadi Pasti bukannya itu jodoh Abang kan, makanya mungkin ditolak Abang. Mungkin. Abang nggak sampai yang kayak stres, depresi. kalau itu mungkin memang udah stres sih. Oh, sempat stres Bang. Karena yang cinta pertama itu dari SMP juga. Oh. Tapi jadinya di kelas 1 SMA gitu, itu dia. Jadi itu balik lagi ke pesan tadi, kasihlah effort. Karena cewek itu butuh namanya effort, Betul sekali ya Bang. kan? Kalau kita gak ada effort, gimana dia punya rasa balik sama Betul. kita? Kan? Karena cewek ini kan pakai perasaan, beda sama cowok pakai logika. Yes. Jadi kalau kita pakai perasaan sama dia berikan perasaan lagi, itulah tanda-tanda sedikit-sedikit dia punya rasa sama kita, itu dia. Tapi jangan paling banyak logikanya, karena kalau kita pakai 80% logika, mungkin itu bahkan kalah dengan perasaan dia. Itu Ngerti dia. kan lah Bang Hendra? Ngerti Iya. kan? King Joseph. King Jo. Itu. Jadi kalau teman balik lagi ke teman-teman, ketahuilah karakternya, dan ketahui dengan karaktermu juga. Kalau memang udah cocok karakter kalian berdua, jalanlah hubungan itu dengan baik dan sesuai dengan iman Katolik balik lagi. Itu dia. Dan kalaupun sudah dapat, diperjuangkan, jangan disia-siakan. Itu dia. Terima karakternya, sama kata Pak Don tadi, terima karakternya semua, terima kekurangannya. Karena sempurna itu dia ada. Kita yang bentuk kesempurnaan. Itu dia. Kita yang bentuk, bukan kita cari kesempurnaan, kita yang bentuk. Jadi kalau kita pengen pasangan sempurna, mari kita bentuk sama-sama. Itu dia. Begitulah kira-kira Nes. Mulai dari nol ya. Mulai dari boleh mulai dari nol. Kawani boleh. Abang dari nol ya. Jadi selain kalau mulai dari nol boleh, tapi bukan dari 0 kali, tidak. Dan jangan terus nol. Ada tahap-tahapannya. Dari 0, 5%, 10% sampai seterusnya. Itu dia. Dan satu lagi, itu laki-laki itu pemimpin. Tapi kalau penasihatnya nggak baik, pemimpin juga nggak baik. Jadi pemimpin itu bagus karena penasihat yang bagus. Itu dia. Dalam Perasaan kali itulah perempuan. Yuk betul, betul Oh. sekali. dalam kali Abang ini teman-teman makanya sampai jomblo ya. Wow, Mas. Apa-apa. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum gabung OMK ya kan Bang? Ya betul. Dari sinilah awalnya teman-teman yang belum gabung OMK, mari gabung OMK sama-sama. Memang OMK bukan untuk, tapi salah satu ya pasti untuk nyari jodoh yang sesama Katolik, Ya. itu pasti salah satu ya tujuannya. Tapi juga dalam bertumbuh dalam iman kekatolikan. Jadi dengan kita bersama-sama ke gereja, itulah tadi antar jemput, kita akan makan bersama. Jadi itu membangun kasih kita, walau nggak harus sama pacar, tapi sesama sahabat-sahabat OMK juga gitu. Oke Kak Avel, untuk Kak Avel itu pesan dan tri apa yang hendak kakak sampaikan kepada OMK khususnya bagi cewek nih agar tetap bertahan menjadi Katolik di saat godaan yang menantang dari yang non Katolik yang itulah. Jadi gimana sih pesan kakak biar kita sebagai cewek-cewek ini, apalagi kan kita tahu kan banyak nih cewek Katolik yang pacaran dengan yang non Katolik. Salah saya lah Satu, satu. dua. Jadi gimana pesan kakak? Jadi biar didengar sama teman-teman. Oke, baik Nes. Kalau pesan saya, kenali dan pegang teguh imanmu. Karena sejatinya laki-laki yang baik itu tidak hanya mengandalkan perasaan, tapi menuntun kamu untuk terus berjalan di jalannya Tuhan. Terus untuk triknya tadi,
contohnya nih, besok ada kegiatan Valentine OMK, datang, hadir dan bergabunglah bersama kami. Dan mungkin besok kamu tidak akan langsung mendapatkan pacar, kan nggak mungkin seinstan itu. Nggak langsung pacaran Nggak mungkin gitu, Kak. bisa langsung di situ juga, tapi mungkin nanti kamu akan dapat Di umur teman. 70 tahun. Nggak juga Udah lama kali lah nggak dong. juga mau itu udah lama. Bisa dapat teman, relasi, mungkin dari teman-teman dulu bisa jadi teman yang lebih serius. Gitu sih dari saya. Betul. Jadi teman-teman, maksud dari Kak Aval ini, pegang aja imannya, tetap Katolik, sekali Katolik tetap Katolik. Jadi lebih intinya itu seringlah bergaul dengan sesama OMK yang Katolik, berkumpul bersama, nggak harus di sini. Kayak tadi dibilang Bang Joseph memang kepikiran, belum ada lah kepikiran untuk mencari yang OMK di sini. Pasti kan kita Kak ada pertemuan sevikariat, pertemuan OMK sekuasi, bahkan nanti kita ada sekuskupan kan Pastor, Di Commute KID. Day. Oke. Disitulah ajang-ajangnya untuk bertemu jodoh. Jadi untuk teman-teman OMK, jangan berpaling dari kekatolikanmu gitu, tetap teguh pegang iman kekatolikan itu gitu. Aduh, pintar kali aku ngomong. Ya kalau dekat pasar pinter kita ngomong. Oke Romo, kita nih sudah sampai di tahap terakhir nih. Maka dari itu, dari seluruh pembicaraan kita Romo, apa sih kira-kira kesimpulan yang dapat kita dalami dari Valentine Day ini gitu? Baik, terima kasih. Kalau kita tadi berangkatkan dari pertanyaan awal, merayakan Valentine itu untuk OMK emang boleh. Nah, maka kesimpulannya boleh-boleh saja, tetapi dirayakan dengan dasar iman dan juga dengan perayaan-perayaan yang sesuai dengan ajaran kita. Dan arahnya harus sampai tadi ke cinta yang agape tadi. Cinta tanpa syarat, cinta yang berkorban, karena seperti Yesus. Karena cinta sejati itu adalah cinta yang mau berkorban, seperti Yesus yang tersalib, teraniaya dan tersakiti, namun tetap mencintai. Pahamnya Mas? Paham? Oke. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas sharing yang sangat jujur, mendalam, dan membuka wawasan kita semua. Kiranya Ngobraks hari ini menjadi bekal bagi kita semua untuk terus menjaga iman, memilih dengan bijak, dan tetap bangga menjadi OMK Katolik. Saya, Agnes Claudia Situmorang, pamit, tetap setia, tetap bermisi. Sampai jumpa di Ngobraks. Ngobrol bareng Saverius.